Shalom, senang sekali hari ini, hari pertama saya membagikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dapat memberkati kita semua dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami bisa ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan yang begitu sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia 6 ayat 9. Dengan bunyi firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu never give up, atau jangan pernah menyerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan terkasih, dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, dalam kita melakukan segala pekerjaan atau pelayanan kita, atau dalam hubungan antara orang perorangan, anak dengan orang tua, suami dan istri, keluarga dan keluarga, baik dalam pelayanan, di mana saja kita berada, seringkali ada namanya suatu masalah. Dan masalah itu kadang-kadang menurut kita sangat-sangat berat, seperti rasanya kita ingin menyerah. Kita akan berada di suatu titik terendah, kita mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya ingin menyerah. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita tidak menyerah dan kita akan menuai hasil dari ketidak menyerah kita itu? Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman ini. Ada 3 poin kebenaran yang akan menguatkan kita, bagaimana kita supaya tidak menyerah atau jangan pernah menyerah dalam kita menjalani hari-hari hidup ini yang menurut kita sangat berat. Poin pertama adalah, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena God is with you in every battle. Tuhan menyertai kita di setiap pertempuran kehidupan kita. Kadang kita merasa sendirian saat menghadapi masalah, tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kata firman Tuhan itu menekankan kata jangan takut, sebab Tuhan ini menyertai engkau. Makanya dalam poin 1 berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap pertempuran kehidupan yang kita alami. Saya memberikan sebuah ilustrasi bahwa seorang anak kecil yang belajar sepeda merasa takut jatuh, tetapi ayahnya selalu memegang sadel di belakang. Demikian juga Tuhan, Ia tidak pernah melepaskan kita. Tuhan ini adalah Bapa kita, Bapa semua orang percaya. Jadi kalau kita tahu ada Tuhan yang akan memegang tangan kita, maka kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan sudah mengatur apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi, pasti karena Dia akan tetap berada dengan kita dan Dia akan terus menolong kita. Ketika kita tahu Tuhan ada bersama kita, kekuatan untuk bertahan itu pasti akan muncul kembali. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyerah, atau kenapa kita jangan pernah menyerah? Karena your strength comes from God, not yourself. Sekali lagi, your strength comes from God, not yourself. Artinya, kekuatan kita berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita bahwa semua yang kita lakukan itu berasal dari pikiran kita, dari kekuatan kita, maka semuanya akan sia-sia. Maka kata mudah menyerah itu akan mengisi kehidupan kita. Dan ketika kita tidak mampu, kita akan mulai cari jalan keluar yang tidak pasti, cari jalan keluar yang sia-sia. Bisa dengan cara kita bunuh diri, atau mungkin kita lari ke narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat poin 2 ini mengatakan bahwa
kekuatan kita ini, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Maka segala hal yang kita alami, kita akan kembalikan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan, maka Tuhan juga yang akan menolong kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita mencoba bertahan dengan kekuatan sendiri, kita pasti cepat lelah. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Makanya kita jangan pernah lewatkan waktu doa dan kita merenungkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Disitulah kita akan diisi ulang. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Kenapa perlu adanya ibadah-ibadah? Karena saat kita merasa kosong, kita perlu diisi agar kita kuat. Yang ketiga yang kita dapat pelajari adalah kenapa kita tidak boleh menyerah atau jangan pernah menyerah. Karena hold on to God's promise, the harvest is coming. Pegang janji Tuhan bahwa penuaian itu akan terjadi. Pegang janji Tuhan bahwa penuaian itu akan terjadi. Kita bisa melihat dalam Galatia 6 ayat 9 menjanjikan bahwa ada waktu menuai bagi yang tidak menyerah. Mungkin saat ini kita belum melihat jawabannya, tetapi Tuhan setia. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita pegang janji Tuhan bahwa ketika kita tidak menyerah, ketika kita sudah melakukan hal sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, kita tidak berhenti di tengah jalan, kita tidak lari ke hal dunia, kita tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, maka kita akan menuai hasil dari ketaatan kita, kesabaran kita, bahwa kita tidak pernah menyerah. Petani tidak bisa menuai besok setelah menanam hari ini. Ya, kita tahu ya, tidak mungkin ketika kita menanam hari ini, besok kita akan menuai. Petani pasti akan menunggu dengan setia. Begitu juga kita. Menuai membutuhkan waktu dan iman. Menuai itu membutuhkan waktu dan iman. Mari sebagai orang yang percaya, kita katakan dalam hati kita bahwa semua yang saya alami berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, maka Tuhan pasti ada maksud yang terindah dalam kehidupan saya. Yang penting bagaimana saya mau tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah menyerah. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kekuatan kita berasal dari Dia, Tuhan Yesus, dan janjinya pasti tergenapi. Tetaplah setia dalam iman, doa, dan pelayanan, karena mahkota kehidupan menanti mereka yang tetap bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita. God is good all the time. Biarlah renungan ini memberkati kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, bagaimana supaya kita tidak pernah menyerah dalam segala situasi yang kita alami. Tuhan sayang kita semua. Amin.